biar ada. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau F-nya injektif? Gitu ya. Bagaimana cara menunjukkan bahwa satu-satunya anggota K adalah EG? Nah, jadi kalau F-nya injektif, ini tuh udah diketahui nih. Aduh. Ini diketahui nih. Karena dia injektif kan. Nah, caranya ya tentu saja kita ambil C anggota K. Ya apa saja sih, mau C mau apa terserah. A atau B atau X juga boleh. C anggota K. Gitu ya. Nanti akan ditunjukkan bahwa C yang sembarang itu, K itu ya sama dengan EG gitu. Kalau C anggota K, akibatnya ingat definisi apa? Kernelnya itu. Berarti kalau gitu pasangan dari C sama dengan identitas di H. Gitu ya. Tetapi yang pasti pasangannya identitas itu adalah identitas di G. Ini yang pasti itu adalah pasangan dari EG, ingat ya di teorema, itu pasti EH. Kalau itu udah pasti. Jadi kalau gitu, FC sama dengan EH, FEG juga sama dengan EH. Ini kan sama-sama EH tuh. Berarti kalau gitu, dari situ akibatnya, oh kalau gitu FEG sama dengan FC. FEG sama dengan FC. Wah ini error nih kayaknya. Gitu ya. Jadi FEG sama dengan FC. Nah, tapi si F-nya itu injektif. Nih, injektif tuh. Ini, nih, yang saya lingkari itu ya pakai hijau itu, mengakibatkan ini. Nah, sekarang saya punya ini. FEG sama dengan FEC. FEG sama dengan FC. Karena F-nya injektif, maka akibatnya ya EG-nya sama dengan C. Jadi sembarang anggota K yang saya ambil, tak lain adalah EG. Akibatnya ya ini. Gitu. Kira-kira begitu memahaminya ya dengan kotretan. Nah, tapi kalau mau ditulis, bukan itu, ya itu kotretan. Menulis buktinya ya harus seperti ini. Itu ya. Nah, itu tentang kernel dan kaitannya dengan fungsi injektif. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung boleh bersuara saja. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut pemetaan natural. Jadi pemetaan natural ini adalah N, misalkan N itu adalah subgrup normal dari G. Pemetaan Pi, ya, pemetaan Pi dari G ke G per N dengan rumus seperti ini, ya, adalah homomorfisme yang surjektif. Nah, yang pertama tunjukkan dulu homomorfismenya. Tentu saja yang diambil anggota kodomain dulu ya. Itu bentuknya adalah koset G per N, maka anggotanya ya NA, NB, NC, NX, dan lain-lain. Kalau NA saya ambil dari G per N, ya udah pilih aja si G-nya itu, anggota G-nya adalah A. Sesuai dengan rumus ini, maka NA sama dengan Pi A. Berarti dia surjektif. Berikutnya adalah menunjukkan bahwa si pemetaan itu adalah homomorfisme. Ya, ambil aja A dan B anggota G. Seperti ini ya. Nah, Pi AB sesuai rumus ini, kalau Pi A kan sama dengan NA.
Kalau PAB ya sama dengan NAB. Kemudian ingat definisi perkalian koset. Dan NA itu adalah PA, NB itu adalah PB. Nah, itu menunjukkan bahwa P adalah homomorfisme yang surjektif. Gitu. Dan terakhir, ini yang bagian yang pentingnya. Ini teorema isomorfisme. Jadi, saya sudah memperbaiki yang ada di Spada ya. Dilihat, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya itu menggunakan teorema isomorfisme untuk menunjukkan sebuah grup kuosien atau faktor isomorfik dengan grup lain. Itu ya. Nah, ini teorema isomorfismenya. Jadi dilihat nanti di lembar kerja ya. Ini saya copy paste ke sana. Misalkan F dari G adalah homomorfisme yang surjektif atau boleh disingkat epimorfisme. Ya. Homomorfisme yang surjektif itu epimorfisme. Kalau homomorfisme yang injektif itu monomorfisme. Kalau homomorfisme yang injektif sekaligus surjektif itu yang disebut isomorfisme. Homomorfisme yang surjektif kernelnya K, maka grup faktor ini isomorfik dengan H, atau boleh ditulis gini, G per N isomorfik dengan H. Gitu. Nah, kalau kita mau menunjukkan bahwa G per N ini isomorfik dengan H, maka tentu saja kita harus mencari isomorfisme. Ya, kita harus mencari isomorfisme dari G per N ke H. Nah, supaya lebih jelas, gini. Jadi saya mau menunjukkan bahwa G per N itu isomorfik, maka saya harus mencari pemetaan dari G per N ke H. Di mana pemetaannya itu harus isomorfisme. Gitu ya. Nah, kita sebut aja pemetaannya itu namanya V. Nah, si V ini nanti memasangkan NA, anggota G per N itu ingat koset tadi, kita pasangkan dengan sesuatu di sana. Tapi yang diketahui itu fungsi dari G ke H, yang namanya F itu. Ya udah kita tulis saja di sini G-nya. Ke sana. Ini adalah F, di mana F-nya itu epimorfisme. Ingat epimorfisme, yaitu homomorfisme yang surjektif. Itu ya. Apa yang dipasangkan? Ya, A ke... Oh, nggak usah pakai itu kali. Apa-apa ya. Ini A pasangkan dengan FA. Gitu. Itu yang diketahui. Ini yang mau dibuktikan. Gitu. Nah, dari sini ke sana, itu kan nggak ada yang diketahui. Gitu. Yang diketahuinya tuh ini nih. Ini yang diketahuinya. Gitu. Oleh karena itu, kita putar aja. Gitu ya, kita putar. Ada nggak yang menghubungkan G dengan G per N? Yang menghubungkan G dengan G per N. Oke. Ini laptop saya lagi error kayaknya nih. Jadi tadi di sini adalah A gitu ya. Dipasangkan dengan sana. Ada nggak yang menghubungkan G dengan G per N? Ada, yaitu pemetaan natural yang dibahas sebelum teorema isomorfisme tadi. Jadi ini ke sana, si A itu dibawa ke sana pasangannya NA. Jadi dalam hal ini kita tadi namanya Pi ya. Jadi PA itu sama dengan NA gitu. Nah, kalau ini FA ya udah sama dengan
apa gitu ya, tapi nggak usah ditulis lah. Intinya A dibawa menjadi FA. Jadi kalau begitu, kalau mau membuktikan bahwa V itu adalah isomorfisme, pertama harus ditunjukkan bahwa V itu terdefinisi dengan baik. Gimana caranya? Terdefinisi dengan baik itu berarti saya punya NA dan NB, anggota G per N, sedemikian sehingga NA sama dengan NB. Yang harus ditunjukkan VNA sama dengan VNB. Nah, jadi dalam hal ini, kalau begitu V-nya itu apa? Nah, si V-nya ini, saya tulis di sini, pojok kanan atas, memasangkan NA dengan FA. Itu ya. Memasangkan NA dengan FA. Nah, apakah fungsi ini terdefinisi dengan baik? Nah, ini caranya. Diketahui NA sama dengan NB, buktikan bahwa VNA sama dengan VNB. Gitu. Nah, tapi sesuai dengan aturan itu ya, VNA, NA sama dengan NB. Kemudian ya NA sama dengan NB. Ya, kita kenakan aja ke VNA gitu ya. Kalau gitu VNA sesuai dengan rumus itu, ini kan sama dengan FA. Ya, sama dengan FA. Kemudian si FA-nya sendiri sama dengan FB. Kenapa? Kan F udah terdefinisi dengan baik. Kalau sebentar, VNA sama dengan FA. FA-nya sama dengan FB. Oh, sebentar, ini kayaknya ada yang keliru. Coba ke atas dulu. Caranya bukan seperti tadi ya. Oke, jadi sebentar. Jadi ini sama saya hapus. Tujuannya adalah VNA sama dengan VNB. Nah, kalau NA sama dengan NB, oh ya, NA sama dengan NB, ingat teorema sebelum-sebelumnya. Ya, kalau NA sama dengan NB itu, akibatnya adalah A kongruen dengan B. A kongruen dengan B pada modulo N. Di PPT yang sudah diketik, N-nya itu adalah K. Ya. Saya sudah terlanjur nulis N. Kalau A kongruen dengan B pada modulo N, akibatnya AB inverse anggota N. N-nya ganti aja dengan K. Ya. Kalau AB inverse anggota N, kalau AB inverse itu anggota N, saya tarik ke sana, ke atas. Saya tarik ke atas. Maka pasangan dia itu adalah identitas di H. Dengan sifat isomorfisme, ini nanti akan diperoleh FB inverse sama dengan EH. Kalikan kedua ruas dengan FV dari sebelah kanan, saya peroleh FA sama dengan FB. Padahal FA itu sama dengan VNA. FB ya sama dengan VNB. Maka dari sini, balik lagi ke
mengakibatkan itu. Tuh. Jadi NA sama dengan NB mengakibatkan VNA sama dengan VNB. Jadi kalau begitu, rumus fungsi seperti ini terdefinisi dengan baik. Berikutnya adalah menunjukkan injektif ya, menunjukkan injektif. Oke, dipahami dulu. Sambil silakan kalau mau cari cemilan atau minum atau ngopi. Itu baru menunjukkan V-nya itu fungsi yang terdefinisi dengan baik atau pemetaan yang terdefinisi dengan baik. Mudah-mudahan dengan seperti ini Anda lebih paham. Atau kalau mau lihat ya seperti ini. Kalau ditulis dengan kalimat ya. Jadi tadi itu sampai sini. Tapi N-nya diganti dengan K ya. Sampai sini. Nah, kalau mau menunjukkan bahwa fungsi itu terdefinisi injektif, itu sebetulnya rutenya kebalikan aja dari terdefinisi dengan jelas. Ya. Sambil rehat sejenak, rutenya kebalikan. Dari sini, ini saya tandai aja, dari sini, gitu ya, atau saya tandai dengan merah. Yang pertama tuh dari sini, VNA sama dengan VNB, kemudian sama dengan ini. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ketiganya itu, ini keempatnya, ini kelimanya, ini keenam, ini ketujuh. Jadi kebalik aja dari terdefinisi dengan jelas. Sambil dibuka ya yang handout yang udah saya kasih itu, atau download lagi dari tugas kelompok. Jadi V-nya itu sudah terdefinisi dengan baik, yaitu syarat ke 0. Kemudian injektif, berikutnya adalah tunjukkan dia surjektif, gitu ya. Oke, sambil dilihat itu, sambil boleh dia sambil rehat gitu ya. Atau kalau mau lihat ini dalam bentuk kalimatnya.
Udah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang menunjukkan surjektifnya. Menunjukkan surjektif itu menunjukkan bahwa V yang ini nih, surjektif, berarti kan ambil anggota ini. Ambil anggota H. Sebut saja anggota H-nya itu Y. Nah, kalau langsung cari anggota G per N-nya, agak susah. Maka muter dulu ke sini. Muter dulu ke G. Ya. Karena F dari G ke H itu surjektif, pasti ada anggota G, kita sebut saja A tadi. Sedemikian hingga si Y-nya itu sama dengan FA. Gitu ya. Y-nya itu sama dengan FA. Karena surjektif tadi. Jadi saya ambil anggota Y, anggota H, sebut aja Y. Kalau di tulisan yang tadi itu H kecil ya. Pasti ada anggota A. Gitu. Anggota G kita sebut saja A, yang pasangannya itu Y. Gitu. Ya Y-nya itu sama dengan FA itu. Nah sekarang kalau saya punya anggota G yang A ini, maka dengan pemetaan natural saya bisa pasangkan dia dengan NA. Berarti kalau gitu, kalau saya ambil Y anggota H, ya pilih aja NA. Sehingga pasangan dari NA adalah Y. Atau VNA sama dengan Y. Y-nya itu adalah FA. Itu ya. Jadi ambil Y anggota H, pasti ada A anggota G, sedemikian hingga pasangan dari A itu adalah Y. Nah, karena ada unsur di G yaitu A itu, maka dia punya pasangan di G per N yaitu NA. Ya kalau begitu, ya pasangan dari Y-nya di G per N adalah NA, di mana Y-nya itu adalah FA. Jadi ambil H anggota Y anggota H, maka terdapat A anggota G sedemikian sehingga itu. Nah, kemudian kita pilih NA itu. Dan terakhir menunjukkan homomorfisme, itu relatif lebih mudah. Nah, ini bisa dibaca di sini. Jadi yang tadi itu ya, Y-nya ganti aja dengan H, maka terdapat A anggota G, H-nya sama dengan FA, karena surjektif tadi. Ya udah kalau gitu, untuk A anggota G ini, saya pasangkan dengan KA, anggota di G per K. Maka diperoleh ini. Jadi untuk setiap H anggota H, saya pilih KA anggota G per K, sehingga H sama dengan VA. Nah, kemudian untuk menunjukkan homomorfisme, ini P, KA, KB, ambil dua sembarang ya. Kita operasikan dulu dengan operasi perkalian pada koset. KAKB itu jadi KAB. Nah, kemudian bawa ke sini. Jadi V KAB ya FAB. Karena F-nya itu homomorfisme, maka seperti ini. Ya udah tinggal dipecah aja. Jadi dengan demikian V yang memasangkan G per K ke H merupakan fungsi yang injektif, surjektif, dan homomorfisme. Ya berarti kalau gitu V adalah isomorfisme. Karena isomorfisme maka G per K isomorfik dengan H. Gitu. Jadi kalau mau menggunakan teorema isomorfisme, ini syarat-syaratnya. Surjektif, kernelnya K. Gitu ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini Reza sama Reza Nursofa sama Aditya aja nih ya. Dini Aditya yang on cam terus. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini contohnya. Ini contoh Z12 isomorfik dengan Z3, di mana K-nya itu 0,369. Z12 ya. Jadi ilustrasinya gini. Oh, ada ruang kosong ya. Saya buang aja coret-coretannya. Atau saya mau coba pakai ini saya stop share. Saya mau coba pakai whiteboard. Kayaknya baru ini. Oke. Ini ya whiteboard-nya. Nggak baru juga sih, cuma beda tampilan aja nih. Jadi Anda semua bisa mengedit juga di sini. Tapi kok cuma 8 orang ini? Dari 33, tapi yang terlihat di apa namanya? Di whiteboard hanya sedikit. Oke. Tadi Z12 ya. Buktikan bahwa Z12 per K isomorfik dengan Z3 gitu ya. Dalam hal ini K-nya 0,369. Nah, ini bedanya menggunakan teorema isomorfisme dengan yang bukan teorema isomorfisme. Ini bisa ke bawah kayaknya. Oke. Ya. Nah, kalau tanpa teorema isomorfisme, ini tugas minggu lalu harusnya cara mengerjakannya kayak begini. Si Z per 12 Z12 per K itu anggotanya ini ya. Ini menjadi grup kan terhadap operasi penjumlahan. Maka anggota dari Z12 per K itu adalah K itu sendiri. Kemudian K ditambah 1 dan K ditambah 2. K itu ini jelas anggotanya. K1 itu apa? Ya 1, 4, 7, 10. Gitu ya. Jadi Z12 per K itu isinya himpunan atau kelas kongruen. K2 ya 2, 5, 8, 11. Gitu. Dipasangkan dengan Z3. Ya gampang, K pasangkan dengan 0. 0 di Z3 ya. K plus 1 pasangkan dengan 1. K plus 2 pasangkan dengan 2. Jadi gitu ya. Kan terlihat kan bahwa ini saya kasih nama aja fungsinya V gitu ya. Saya kasih nama aja V. Terlihat dari apa namanya? Penyajian itu namanya apa? Diagram panah. Dari diagram panah itu bahwa V adalah fungsi yang bijeksi atau bijeksi saja. Tinggal menunjukkan bahwa dia itu homomorfisme. Menunjukkan homomorfismenya satu persatu boleh dicoba seperti yang dulu pernah dilakukan. Atau pakai rumus. Itu kan rumusnya gampang aja. K plus A pasangkan dengan A gitu kan. A-nya adalah 0, 1, 2. Maka untuk menunjukkan bahwa dia itu isomorfik, ya V K plus A ditambah K plus B sama dengan, ini operasikan dulu. Ingat operasi koset. V K plus A plus B. Itu A plus B ya. Ini A plus B.
Ya, agak susah. Nah, sesuai dengan rumus, maka ini dia menjadi A plus B. Gitu. A itu apa? A itu adalah V KA. Nggak KA, tapi plus A gitu ya. Ah, kok repot sih nulisnya. Ditambah V KB. V dalam kurung K plus B. Jadi kalau operasi pada grupnya itu tambah, ya tambah. Nah, itu menunjukkan bahwa si V adalah fungsi yang homomorfisme. Homomorfisme bijeksi, maka kita simpulkan bahwa V adalah isomorfisme. Akibatnya Z12 per K isomorfik dengan Z3. Juga error. Nah, gitu. Itu kalau tanpa teorema isomorfisme. Gitu ya. Kalau tanpa teorema isomorfisme. Nah, bagaimana kalau menggunakan teorema isomorfisme? Ini mudah-mudahan Anda bisa lihat ini. Bisa ya? Ini mungkin bisa di apa ini? Oh, nggak bisa. Oke, kalau mau dicatat boleh dicatat. Ini harusnya jawabannya seperti ini, yang tugas minggu yang lalu tuh, yang dikumpulkan hari hari Selasa kemarin. Oke, kalau sudah saya tambahkan ini. Ngapain ada begini ya? Oke. Ya, bagaimana dengan kalau menggunakan teorema isomorfisme? Kalau menggunakan teorema isomorfisme, caranya kita definisikan dulu. Definisikan gitu ya. Kita sebut saja F. Nah, ya define by start, nggak usah lah. Nah, mendefinisikannya dari Z12 ke Z3. Apa yang harus ditunjukkan? Nih, sebelah kanan saya tulisnya. Yang harus ditunjukkan pertama, F-nya itu homomorfisme surjektif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, homomorfisme. Yang ketiga, homomorfisme surjektif. Yang ketiga itu adalah kernelnya adalah K. Yang tadi anggotanya 0369. Gitu ya. Nah, fungsinya kayak bagaimana? Gitu ya. Ya, kita harus tentukan rumusnya. Gampang aja sih rumusnya. FA pasangkan, bukan. F atau kita pakai notasi yang mudah aja lah. A12, maksudnya A di 12 ya. Pasangkan dengan A di 3. Gitu.
Kayak yang sudah saya contohkan, berarti kalau misalnya F5, 5 itu anggota Z12, masa pasangan di Z3-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, yang pertama tunjukkan surjektif. Tunjukkan surjektifnya gampang aja. Atau yang sudah saya tulis berarti kalau ini ya. Menunjukkan surjektif. Sama dengan yang saya tulis. Ya, tapi saya akan mulai dari, saya akan gambarkan ilustrasinya saja. Karena ternyata udah di ini. Nah, gambarannya begini. Z12 itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gak muat. Nah, 8, nggak muat juga ya. Saya hapus deh. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu adalah Z12. Gitu ya. Nah, Z3-nya ini 0, 1, 2. Nah, aturan pemasangan ini 0 ke 0, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 0, 4 ke 1, 5 ke 2, 6 ke 0, 7 ke 1, 8 ke 2, 9 ke 1, 10 ke 1, 9 ke 0, 10 ke 1, 11 ke 2. Dari situ terlihat kernel F-nya, lihat yang pasangannya 0. 0, 3, 6, 9. Lihat dari sini, apakah fungsi ini surjektif? Jelas, semua pasangan di Z3, semua anggota Z3 punya pasangan di Z12. Ya, semua punya pasangan. Surjektif, iya. Homomorfisme, nah membuktikan homomorfisme itu yang agak ribet. Kalau harus satu persatu. Makanya pakai rumus ini. Nanti lihat aja di slide. Nah, jadi fungsinya si F yang didefinisikan ini ternyata subjektif homomorfisme, kemudian kernelnya adalah K ini. Ingat, lihat lagi teorema isomorfisme satunya. Karena F-nya itu, ya tentu yang pertama pasti terdefinisi dengan jelasnya. Homomorfisme yang subjektif, kernelnya K, maka menurut teorema isomorfisme, ini kernel F-nya itu ya sama dengan K. Z12 per K ya isomorfik dengan Z3. Isomorfik dengan Z3. Gitu. Gambarannya begitu. Nah, sebetulnya kalau mau disederhanakan, pemetaannya itu ya, kalau mau kita kumpulkan, kita sederhanakan gitu, sebetulnya dia itu kan begini aja. 0, 3, 6, 9, ini semua dipasangkan dengan 0. Ya. Kemudian 1, 4, 7, 10, ini semua pasangkan dengan 1. Dan kelompok terakhir itu 2, 5, 8, 11, pasangkan dengan 2. Ya, ini adalah apa? Koset gitu ya. Jadi sama aja sebetulnya. Cuma teorema isomorfisme itu nanti akan terlihat mudah ketika mengerjakan soal-soal yang lain. Kalau soalnya kayak begini sih sama lah kurang lebih. Langkahnya itu sama-sama ada 4. Kalau di sini kernel yang diminta, kalau di
tanpa isomorfisme injektifnya. Jadi kernel diganti dengan injektif. Nah, itu saya kira silakan kalau ada pertanyaan. Ini dari tadi saya yang ngoceh sendiriannya. Jadi nanti kuliah di hari Selasa itu mungkin sekitar 1 jam 50 menit ya. Sekitar 50 menit itu saya akan minta beberapa kelompok untuk presentasi. Setelah itu nanti isinya mengerjakan soal. Kayak begini. Coba salah satu Dini aja, coba Dini bisa nggak nyoret di situ? Pakai HP apa pakai laptop? Ini pakai laptop, Pak. Suaranya? Oh, dari tadi jangan-jangan ada suara yang nggak kedengeran. Ternyata volume yang kecil. Gimana, Din? Didi pakai laptop, Pak. Ya. Coba bisa nggak nyoret situ? Pakai mouse atau pakai tangan? Kalau touchscreen sih bisa pakai tangan ya. Tuh, ini saya pakai tangan. Tuh. Saya pakai mouse aja, soalnya nggak bisa touchscreen. Tapi kalau pakai HP harusnya bisa tuh. Kalau HP kan pasti touchscreen kan. Mungkin bisa. Yeah. Coba bisa nggak nyoret? Atau menulis apa gitu. Oke, bentar, saya coba tes. Kayak gini, lihat. Ya, oke lah. Seperti itu kuliah kita. Nggak tahu apakah bisa di-download dari sana. Ini. Saya akan lanjutkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akan stop ini whiteboard-nya. Nah, kembali lagi ke slide. Jadi yang tadi dijelaskan itu, ya Anda tinggal lihat ini aja nih. Ini sudah menggunakan teorema isomorfisme. Ya. Contoh yang lainnya ini, kalau ini anggotanya cuma 2. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, ini yang mungkin agak jelimet sedikit. Bilangan kompleks tanpa nol. Jadi bilangan kompleks itu, apa namanya? Secara umum bilangan kompleks ya, itu anggotanya adalah A plus BI, gitu ya, di mana A dan B-nya anggota real. Nah, dalam hal ini I-nya itu adalah angkar -1 atau I kuadrat sama dengan -1. Tapi nolnya dibuang kalau pakai bintang itu. Nah, ini harus mempelajari juga apa namanya operasi penjumlahan, perkalian, gitu ya. Jadi kalau ini kebetulan karena membuang nol, jadi membentuk grup terhadap operasi perkalian. Jadi kalau misalnya saya punya ini A plus BI dan C plus DI, maka hasil kalinya biasanya notasinya tuh ZC. Z1, Z2 gitu. Jadi A plus BI kalau dikalikan dengan C plus DI, nah itu seperti biasa aja mengalikan. A kali C gitu ya. Kemudian A kali DI, kemudian BI kali C, BCI, kemudian BI dikali DI. I kali I -1. Maka hasilnya negatif BD. Sehingga AC kurangi BD ditambah AD plus BCI. Kalau saya punya A dan BI,
ini namanya komponen realnya, ini imajinernya. Nah, dalam hasil ini adalah realnya, ini bagian imajinernya. Nah, bilangan kompleks itu bisa ditulis, direpresentasikan di bidang juga. Ini sumbu real, ini sumbu imajiner. Kalau A plus B itu ya kira-kira A-nya di sini, B-nya mungkin di sini. Nah, ini bilangannya. Ada banyak representasinya, ada Euler, ada dengan trigonometri gitu ya. Kemudian yang disebut ini itu adalah atau kalau saya punya bilangan seperti ini, biasanya ditulis dengan Z gitu ya. Maka panjangnya atau besarannya itu pakai nilai mutlak begini, itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kalau ini dikuadratkan, ya jadilah ini. Nah, itu mungkin sambil dipelajari ya, tentang bilangan kompleks. Walaupun nanti ketemunya itu di semester berapa 6 mungkin ya. Setelah Anda belajar analisis real. Oke. Selebihnya ada teorema isomorfisme 2. Teorema isomorfisme 2 itu intinya kalau kita punya K dan N subgrup dari G, tapi N-nya ini subgrup normal, maka ini sebetulnya yang mau dibuktikan itu. K per N iris K isomorfik dengan N K per N. Jadi ini subgrup normal, ini juga subgrup, bukan. Ini grup faktor, ini juga grup faktor. Gitu ya. Kuncinya sih di sini nih. Ini jadi tugas nanti. Sudah dijadikan tugas. Intinya tuh ini sih. Definisikan pemetaan dari K ke NK per N dengan rumus seperti ini. Tunjukkan bahwa dia homomorfisme surjektif. Gitu. Kemudian tunjukkan N per K-nya itu kernel. Tunjukkan bahwa N itu subgrup normal di NK. Tunjukkan NK itu adalah subgrup. Jadi ya ini urut-urutannya. Kan membuktikan subgrup gampang ya. Jadi NK itu isinya ya bolehlah tulis N kecil, K kecil gitu ya. Sedemikian sehingga N-nya anggota N besar, K kecil anggota K besar gitu. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa dia subgrup dari G, ya ambil aja NK, unsur yang pertama ya. NK temennya apa ya? Bolehlah MP gitu ya. Inverse anggota NK. Jadi maksudnya ambil ini anggota NK. Ini juga anggota NK. Tanpa inverse ya. Tunjukkan hasil kali dan ini dibuat begini anggota NK. Gitu. Nah, tapi yang harus diingat N-nya itu adalah subgrup normal di G. Jadi nanti pada saat mengoperasikan, ini ada nggak sih? Oh. Jadi nanti pada saat mengoperasikan ini nih, NK, jadi sekali lagi, ketika mau membuktikan bahwa NK itu adalah subgrup dari G, caranya adalah ya ambil gitu ya, NK dan MP anggota NK akan ditunjukkan NK dikali MP inverse anggota NK, kan gitu. Berarti kita harus menguraikan ini. Gitu ya. Nah, menguraikan itu nggak jadi. Menguraikannya itu mana tadi? Oke, ini.
Jadi menguraikannya tadi NP ONK tadi ya. NK dikali MP inverse, jangan lupa sifat inverse NK P inverse M inverse kan gitu ya. Dan dengan sifat asosiatif kita peroleh N KP inverse M inverse. Nah, jangan lupa N dan M itu anggota N. K dan P itu anggota K. Dan jangan lupa N-nya itu subgrup normal di G. Subgrup normal di G. Nah, itu yang dipakai untuk menyelesaikan ini. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini lihat K P inverse. Ya. K P inverse. K P inverse anggota K. K dan P anggota K, tapi K-nya itu subgrup. Maka KP inverse pasti anggota K yang ini nih. Sehingga bisa saya ganti, ya seperti perkalian dua buah bilangan, saya ganti aja dengan R misalnya. Gitu. Jangan lupa R-nya ini anggota, R-nya itu anggota apa? Anggota K tadi ya. R itu anggota K. Kalau ini anggota N. Gitu. M inverse anggota ini anggota K. Gitu. Nah, sekarang gini aja. R anggota K, M inverse anggota K. Maka hasil kalinya pasti ya udah ini anggota K. Jadi yang tersisa nanti N, ini kan anggota K, bisa kita sederhanakan lah, cari yang lain, misalnya S gitu. Di mana N-nya itu anggota N, S-nya anggota K. Nah, ini anggota. Jadi kalau begitu si ini anggota NK. Itu membuktikan bahwa NK adalah subgrup. Jadi normalnya belum dipakai di situ. Subgrup normal belum dipakai untuk membuktikan bahwa NK itu adalah subgrup di G. Gitu ya. Nah, memang saya belum memberikan detail ya. Tapi harusnya sih bisa paham lah. NK subgrup tadi caranya. N subgrup normal di NK. N subgrup normal di NK. Berarti yang harus dilakukan, ini anggota NK-nya kita ambil aja N kecil, K kecil. N besar, ini pakai inverse ya. NK, himpunan bagian atau subset dari N untuk setiap NK anggota N besar, K besar. Gitu ya. Nanti ngambil N anggota ini, cara mengambil anggota itu adalah, ya saya taruh di sini ya, NK inverse, kita sebut saja anggota N yang kita ambil itu X gitu ya. NK. Ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sampai diperoleh bentuk yang sederhana, yang ujungnya dia itu ternyata anggota N. Anggota N. Maka itu cara menunjukkan dia subgrup normal. Dan kalau ini saya kira harusnya mudah ya. Sudah dikasih contoh sebelumnya. N iris K adalah kernel F, ya berarti harus ditunjukkan. Kalau saya ambil anggota ini, A anggota N iris K, maka pasangan A itu sama dengan identitas. Identitas di NKN ini nih. NK per N. Gitu.
Jadi di lembar kerja kelompok itu ada 3 masalah. Yang pertama, berdasarkan kelompok masing-masing kan sudah punya grupnya. Kemarin sudah ditugaskan mencari subgrup normal. Dari grup dan subgrup normal itu Anda bisa membuat grup faktor atau grup quotient namanya. Kemudian setelah ketemu anggotanya, buat tabel operasi. Tabel operasi grup faktor itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya itu ada di buku sih soalnya sebetulnya. Membuktikan bahwa suatu grup faktor isomorfik dengan teorema isomorfik. Tugas yang ketiganya tuh ini. Yang ini. Tapi nanti coba dicek lagi aja. Oh enggak, tugas yang keduanya adalah mencari, kan Anda sudah punya grup faktor. Cari grup lain yang isomorfik dengan grup faktor itu. Gitu. Kalau ini, kalau saya lupa ini tugas pribadi apa tugas? Oh, ini tugas yang ketiganya. Ini tugas yang ketiganya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang berikutnya ya, teorema isomorfisme yang ketiga, sambil dipelajari aja. Memang rumit kelihatannya ya. Kelihatannya rumit, tapi kalau dikotret pelan-pelan gitu ya, itu harusnya bisa dipahami. Tapi intinya sih ini semua teorema isomorfisme 2 dan 3 itu ya menggunakan teorema isomorfisme 1. Gitu ya. Makanya di teorema isomorfisme 2 tuh terakhir ya, simpulkan berdasarkan teorema isomorfisme 1. Jadi kalau dari sini jadi kalau dari sini nih, dari sini K ke NK per N, kernelnya N per K, ya berarti K per N iris K isomorfik dengan ini. Lihat. Nah, kalau tanpa teorema isomorfisme ya nggak bisa. Sulit lah, mungkin bisa tapi sulit. Oke, itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya dicukupkan berarti. Jadi supaya sama aja dengan kelas yang lain. Meskipun sebetulnya ya ada, kalau mau memperhatikan sama aja dengan yang saya jelaskan di video. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, jadi silakan dilihat lagi di sepadanya. Di situ ada tugas individu, ada tugas kelompok. Yang tugas kelompok seperti biasa simpan di ruang diskusi, yang tugas individu ya di assignment, di tugas seperti biasa. Kalau tidak ada pertanyaan, ini tinggal 29 orang yang hadir. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.